Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan. Adapun fokus mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan materi jenis-jenis cermin. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video nanti akan ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah jenis-jenis cermin dan sifat bayangan yang terjadi pada masing-masing cermin. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar berikut terdapat bayangan seorang anak perempuan yang sedang bercermin memiliki ukuran yang sama persis dengan objek aslinya. Mengapa demikian? Ukuran bayangan objek pada cermin datar akan sama persis dengan ukuran objek sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita sedang bercermin di depan cermin datar, maka bayangan objek yang ada pada cermin akan sama persis dengan bayangan objek aslinya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar tersebut merupakan cermin yang sering kalian temui di jalan raya, khususnya di jalan yang menikung. Perhatikan objek mobil yang ada pada cermin. Ukuran bayangan objek yang terlihat lebih kecil dari ukuran objek sebenarnya. Mengapa demikian? Karena cermin tersebut merupakan cermin cembung yang menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari objek sebenarnya. Semakin penasaran kan? Ayo kita cari tahu jenis-jenis cermin. Pertama, kita akan bahas mengenai cermin datar ya. Nah, cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah. Bentuk permukaannya datar. Biasanya sih dipakai untuk ngaca. Sebelum berangkat ke sekolah, pasti kamu harus ngaca dulu dong, entah sisiran atau bahkan dandan. Nah, ketika kalian menghadap ke kaca, maka bayangan yang terdapat pada kaca memiliki ukuran yang sama besar dengan objek yang nyatanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak dan sama besar. Contoh pemanfaatan cermin datar pada kehidupan sehari-hari, selain untuk bercermin, kalian juga dapat temukan pada kapal selam. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Sekarang kita lanjut pada cermin yang kedua. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung dapat kamu lihat di sendok yang ada di rumah. Ingat ya kawan, bukan sendok plastik, melainkan sendok yang berbahan stainless steel. Selain itu juga, reflektor yang ada pada lampu senter juga menggunakan cermin cekung loh. Nah, sifat cermin cekung ada beberapa. Yang pertama yaitu bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperkecil, atau bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperbesar. Hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran cermin cekung. Jenis yang ketiga ini sama dengan gambar di awal video tadi. Yaitu cermin cembung. Cermin cembung memiliki bentuk yang cembung atau menyerupai dengan perut yang membuncit.
Cermin dengan sifat cembung seperti ini kebanyakan digunakan dalam dunia transportasi. Selain sebagai cermin tikungan, kamu tahu tidak digunakan sebagai apa lagi? Ya, cermin cembung ini sering digunakan di spion, baik itu spion motor, mobil, truk, bahkan bus. Kenapa menggunakan cermin cembung? Mudahnya adalah jika di dalam spion, bayangan dari kendaraan orang lain yang bisa kamu lihat di spion, jaraknya tidak sedekat yang kamu kira. Dengan kata lain, bayangan kendaraan tersebut aslinya masih agak jauh dari posisi aslinya, alias diperkecil. Ini sesuai dengan sifat dari cermin cembung, yaitu tegak dan diperkecil. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya.